Selamat datang di praktikum taksonomi tumbuhan. Ya, hari ini kami akan menunjukkan praktikum yang nantinya akan diterapkan oleh teman-teman di rumah masing-masing. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Ramadan. Nama saya Nabila Estebanwati. Ya, praktikum pertama kami akan membahas mengenal keanekaragaman hayati tumbuhan berbiji. Ya, untuk tujuan praktikumnya yang pertama menemukan sifat dan ciri sintesis tumbuhan berbiji. Yang kedua menentukan sifat dan ciri analisis atau diagnostik tumbuhan berbiji. Yang ketiga menggambar preparat atau spesimen tumbuhan berbiji lengkap dengan keterangan sifat dan ciri morfologis. Yang keempat yaitu membuat rumus bunga pada spesimen tersebut. Ya, kemudian ada alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu ada pinset, kemudian ada loop, lalu ada pisau atau cutter, dan juga alat tulis. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada akar dari daun muskarota, yang kedua akar rumput, yang ketiga ada akar dari Amaranthus spinosus, lalu batang dari Amaranthus, kemudian batang rumput, dan juga dari rhizom kunir. Ya, selanjutnya untuk preparat daun itu ada dari kembang merak, terus ada alamanda, terus ada kana, terus ada bunga sepatu. Terus untuk dari buah itu ada buah stroberi, terus buah tomat bisa ditunjukkan, terus ada buah cabai, terus buah merinju, dan yang terakhir buah asam. Ya, untuk mengamati praktikum yang bab pertama ini kita harus tahu dulu cara kerjanya. Yang pertama kita amati minimal 10 tumbuhan di lingkungan sekitar. Terus perhatikan bagaimana rentang hidup dan perawakan tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua, tuliskan nama tumbuhan yang saudara amati itu, baik dari nama lokal maupun nama ilmiahnya. Terus amati tumbuhan tersebut dari morfologinya. Terus yang terakhir, gambarlah hasil pengamatan tersebut dan deskripsikan menggunakan istilah-istilah ilmiah yang saudara pelajari pada saat kuliah dan praktikum morfologi tumbuhan. Ya, pengamatan yang pertama itu kita akan mengamati pada bagian akar. Untuk bahannya kan tadi ada wortel, rumput, sama bayam. Nah, nanti kita akan mengamati tiap akarnya itu. Kita lihat dulu dari pangkalnya, terus badannya sama ujungnya itu dilihat, sama cabangannya itu dilihat semua dan dideskripsikan masing-masing akar tersebut. Ya, selanjutnya ada bagian kedua yang kita amati yaitu batang. Pada batang yang kita amati ada batang herba, kemudian ada batang dari rumput, dan juga dari rhizom kunir. Nah, untuk yang kita amati pada preparat tersebut yaitu dilihat dari bentuk dari batangnya, kemudian dari permukaan batangnya, lalu arah tubuh batangnya, dan ini juga akan kita amati juga pada rhizom dan bagian-bagian penting lainnya juga diamati, lalu digambar. Ya, untuk yang selanjutnya kita fokus pada daun. Nah, dari daun itu kan ada beberapa preparat tadi, ada bunga sepatu, terus alamanda, dan seterusnya. Nah, jadi saya ambil contoh pada daun bunga sepatu. Itu kita amati daun dalam setiap buku batang, terus amati struktur daunnya, bentuk daunnya, terus
jenis daunnya itu kita amati satu-satu. Terus kita gambar di laporan dan dikasih deskripsi, klasifikasi, dan gambar pembanding. Selanjutnya yaitu mengamati bagian bunga. Preparat bunga tadi ada bunga sepaku, terus ada bunga ixora, kemudian ada bunga caesalpinia, dan juga ada bunga kana. Nah, yang dicontohkan pada kali ini kita mengambil contoh pada bunga sepatu. Nah, bagian-bagian yang kita amati mulai dari bawah sampai ke atas, kemudian digambar. Untuk mengetahui rumus bunga, kita pertama harus mengetahui dulu jumlah dari epikalik, terus kalik sama corolla, terus sama putiknya, terus sama benang sarinya. Itu kita hitung dulu, lalu kita bisa buat rumus bunganya tersebut. Ya, yang terakhir yang bagian kita amati adalah bagian buah. Ada preparat tomat, kemudian ada buah cabai, lalu ada buah asam, dan juga buah bunga merak. Nah, untuk bagian yang kita amati pada bagian buah yaitu ada dari Pertama kita potong dulu untuk melihat bagian dalam dari buah tersebut. ya, kita lihat dulu dari bagian luar itu namanya apa, kemudian dalam sampai ke dalam sampai ke bijinya. Tadi kan udah mengamati dari seluruh bagian tumbuhan. Nah, untuk melihat bagiannya terus jenis-jenisnya itu, teman-teman bisa melihat lagi atau membaca lagi dari buku morfologi tumbuhan. Untuk format laporannya, nanti teman-teman buat di kertas HVS, itu dibuat tabel seperti ini. Terus dari laporannya itu isinya ada gambar manual, terus keterangan dari spesimen tersebut, klasifikasi, deskripsi, sama gambar pembanding. Setelah digambar, nanti dikasih keterangan dari bentuknya, terus susunannya itu dikasih keterangan, kasih klasifikasi, deskripsi, sama gambar pembanding. Untuk laporannya itu nanti di scan, lalu digabungkan per kelompok, lalu nanti bisa dikirim ke Google Form yang akan dibuat. Ya, untuk link pengumpulan laporan nanti bisa diupload di link Google Form di bawah ini di deskripsi. Terus yang terakhir ada menjawab pertanyaan, itu bisa dilihat pada halaman 3-5 pada panduan punya saudara masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.